Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, profesi keguruan. Tujuan, kode etik guru dan peranan etika dalam iptek. Yakni yang pertama adalah tujuan kode etik guru. Fungsi dan tujuan etika. Fungsi etika adalah sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas. Orientasi kritis diperlukan karena kita dihadapkan dengan pluralisme moral. Etika bersifat lebih umum, konseptual, dan hanya berlaku dalam pergaulan. Saat ada lain, secara umum, tujuan etika adalah sebagai berikut. Ini yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar masyarakat agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan. Yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan batin, spiritual atau mental. Dalam hal kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik umumnya membuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi sehingga bagi para profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Yang terakhir, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap pembahasan yang kedua, ini adalah peranan etika dalam perkembangan iptek. Adalah perkembangan secara ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung secara cepat. Dengan perkembangan tersebut diharapkan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup manusia. Untuk menjadi manusia secara utuh, maka tidak cukup untuk mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia juga harus menghayati secara mendalam kode etik ilmu teknologi kehidupan. Apabila manusia sudah jauh dari nilai-nilai, maka kehidupannya akan terasa kering dan hampa. Pemanfaatan dan kemampuan iptek yang dijabarkan dalam 8 bidang sebagai berikut, yakni rendahnya kemampuan iptek nasional dalam menghadapi perkembangan global, yakni adalah kurangnya pengetahuan dalam bidang iptek nasional seperti bukan guru dahulu, namanya kayak yang sekarang kayak booming-boomingnya atau viral maupun kontemporer. Intinya kurang mengetahui perkembangan, kayak kurang sosialisasi maupun kurang paham masa-masa kini itu secara global. Jadi saya menyeluruh kayak kabar-kabar itu. Yang kedua, rendahnya kontribusi iptek nasional dalam sektor industri. Rendahnya kayak iptek teknologi dalam bidang industri, ini adalah seperti guru-guru yang cuma guru sekarang andalkan tenaga atau
istilahnya mengandalkan tenaga saja. Jadi kurang teknologi maupun berkembang begini gak begitu. Lanjut untuk yang ketiga, ini adalah belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara kepastian penyedia iptek dan kebutuhan pengguna. Ya, ini untuk materi ini, untuk pengertian ini, ya, ini lebih lanjutnya kepada peserta didik juga berpengaruh, yakni adalah dalam kalangan yang kurang mengefisiensi kayak di dalam desa maupun di pelosok-pelosok desa, maupun orang-orang yang di kota yang memiliki kebutuhan sangat lebih. Jadi kekurangan kayak misalnya butuhnya segini tapi hanya dapat segini itu. Terus yang keempat, lemahnya sinergi kebijakan iptek sehingga kegiatan iptek belum sanggup memberikan hasil yang signifikan. Kalau masalah efisien sama nggak efisiennya tergantung penggunanya sendiri, dan iptek sendiri hanya mengajukan kepada anggota maupun seseorang yang mau mempelajarinya. Yang kelima, masih terbatasnya sumber daya iptek yang tercermin dari rendahnya kualitas SDM dan gejala pendidikan di bidang iptek. Untuk masalah saat ini mungkin sangat tercermin sekali karena banyak orang yang menganggap pandemi tersebut sangat ada yang bilang hoax maupun yang nyata. Itu adalah kurangnya sumber daya iptek, jadinya kurang pengetahuan, itu kurang penjabaran, emangnya ada gini itu banyak sekali. Lebih untuk di peserta didik sekolah dasar yang ada di luar daerah, dalam pelosok daerah, itu mungkin sangat terkendala oleh dampaknya terbatasnya sumber daya iptek tersebut. Lanjut nomor 6, belum berkembangnya budaya iptek di kalangan masyarakat. Sebagian besar maupun sebagian daerah tidak terlalu menggebu-gebu dalam masalah iptek. Ini kan hal-hal yang lain seperti pengajaran, pekerjaan maupun yang lain-lain. Iptek sendiri dalam hal nelayan maupun petani sangat jarang digunakan, melainkan dalam bidang persekolahan, terus dan pekerjaan kantoran itu sangatlah penting. Yang ketujuh, belum optimalnya peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup. Sejujurnya untuk iptek sendiri saya juga belum pernah mengetahui, sangat penting bagi kebutuhan hidup lah. Saya juga belum mengetahui karena saya tahu sendiri kalau ilmu pengetahuan teknologi sendiri itu cuma bertujuan untuk memenuhi pemahaman seseorang terhadap sesuatu yang belum dipahami. Kalau itu saya, jadi kayak sekarang kayak anak yang suka gaming, suka main-main game sendiri, menurutku baik, tapi kalau terlalu banyak kan juga gak baik karena bisa merusak sosialisasi, juga merusak kepribadian, cenderung lagi menjadi budak dari gadget tersebut. Selanjutnya yakni masih lemahnya peranan iptek dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam. Kalau iptek ini juga sudah tahu semua, kayak sekarang masih berbagai pihak maupun yang lain kita tidak mau percaya adanya pandemi tersebut. Mungkin karena beliau sendiri juga nggak tahu tentang hasilnya maupun yang sejujurnya. Lanjutnya udah itu aja, sekian dari kami kelompok 2. Apabila ada kekurangannya maupun
Salahnya saya mohon maaf sebesarnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Pak dosen maupun teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.